Ya Allah, kalau memang seandainya saya harus mati, ya saya ikhlas. Daripada saya harus melayani makhluk ini terus. Kalau seandainya orang mengalami nasib seperti saya, yang sama seperti saya pada saat waktu itu saya mengalami itu, saya benar mas, saya tuh gak kuat. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Itu nggak perlu dia datang tapi marah banget. Ya, dia datang tuh kayak marah banget sama saya. Sampai dia tuh pegang tangan saya. Mungkin saya mau dimatiin ya, saya udah pasrah pada saat itu. Ya Allah, saya udah pasrah. Saya udah berusaha. Kalau memang ini yang Allah takdirkan untuk saya, ya sudah, saya pasrah, saya ikhlas gitu. Sekian tahun saya ngalamin hal itu yang saya sendiri hanya ngerasain. Saya nggak tahu saya harus berbuat apa, saya nggak tahu harus cerita sama siapa. Dalam setiap doa saya berharap, ya Allah, saya ingin lepas dari ini semua. Dan saya nggak tahu kapan Allah akan memberikan pertolongan untuk saya. Ya, itu terjadi sekitar 6 tahun yang lalu ya, sekitar tahun 2014-2015. Aduh, mohon maaf, sebetulnya saya tuh nggak kuat kalau mau cerita ini ya. Jadi pada saat itu saya mengalami satu kejadian yang sebelumnya saya nggak pernah ngalamin. Kejadian di mana hampir setiap hari saya selalu didatangkan oleh makhluk gaib yang selalu hampir setiap hari. Dan kalau misalkan dia lagi mau datang, saya merasakan banget tuh bagaimana dia hadir, sampai langkah kakinya aja saya tahu. Apa ya, saya pada saat itu tuh saya ngerasa bahwa saya nggak tahu lagi saya harus bagaimana, karena makhluk itu tuh hampir setiap hari, kemanapun saya pergi dia selalu ada, selalu ngikuti saya. Sampai saya, mohon maaf, saya mau ke kamar mandi pun dia ikut. Saya merasa ada yang mengawasi saya. Setiap malam dia selalu datang. Dia minta mohon maaf ya, dia minta dilayani berhubungan suami istri. Saya nggak tahu lagi mas, saya tuh nggak tahu lagi saya harus gimana pada saat itu. Ya, dia pastinya hampir setiap hari, walaupun ada nggak ada suami saya, dia pasti ada, dia pasti datang dengan berwujud kadang menyeramkan ya, benar-benar seram. Wujudnya itu tinggi, besar, berbulu. Kadang dia datang berwujud laki-laki yang ganteng sekali. Baik saya dalam keadaan tidur ataupun saya belum tidur, dia pasti akan datang. Dia pasti akan datang, dia mengawasi setiap gerak-gerik saya. Kalau dulunya ada pengalaman gaib yang dialami oleh ibu bapak saya kurang paham ya mas ya. Tapi yang saya tahu bahwa nenek saya memang salah satu boleh dibilang paranormal juga ya, yang punya ilmu juga ya. Saya juga, tapi pada saat itu, kalau sekarang saya nggak tahu, itu konon kabarnya seperti itu.
Jadi saya juga nggak tahu itu bisa sampai saya mengalami hal seperti itu. Ceritanya tuh benar-benar membuat saya tuh takut, was-was, gelisah, sampai akhirnya saya mengalami sakit yang menurut saya itu bukan penyakit medis ya, karena saya juga sudah berobat ke dokter. Saya sudah berusaha untuk mencari cara alternatif ke paranormal kemanapun, baik di dalam kota maupun di luar kota. Saya selalu datang untuk mencari kesembuhan, sampai suatu saat di mana saya tuh merasa bahwa nggak ada lagi yang bisa nolong saya. Saya udah berusaha, ya Allah, saya berdoa setiap hari, saya mohon ya Allah, saya nggak mau ngalamin hal seperti ini. Itu sekitar 6 tahun yang lalu ya Mas, 6 tahun yang lalu, berlanjut terus setiap hari, itu berlangsung setiap hari. Pokoknya makhluk itu terus yang datang. Mohon maaf saya kalau cerita ini langsung, saya nggak, agak sedikit masih khawatir ya, agak, tapi ya alhamdulillah sekarang saya udah jauh lebih tenang. Saya takut Mas, saya takut sekali pada saat itu. Saya sudah mohon sama Allah, saya berdoa sama Allah, ya Allah, saya ingin sembuh. Saya nggak tahu saya harus berbuat apa, saya harus bagaimana, langkah apa yang harus saya tempuh. Saya berusaha, saya sudah berikhtiar, nggak ada satupun yang membuahkan hasil. Ya seperti tadi saya bilang, jadi dia tuh suka berubah-ubah wujud ya. Kadang-kadang dia tuh wujudnya tuh besar, tinggi, besar, berbulu. Besoknya dia bisa berubah wujud lagi jadi laki-laki yang ganteng, yang saya lihat pokoknya sempurna deh. Tapi saya tahu persis bahwa itu dia. Saya tahu persis bahwa itu dia. Sampai suatu ketika dia berbicara pada saya pada saat saya tidur. Dia berbicara pada saya, kamu milik saya, jadi sampai kapanpun kamu milik saya, sekalipun suami kamu itu nggak berhak untuk diri kamu. Nah di situ saya mengalami suatu depresi yang luar biasa Mas, nggak bisa tidur. Yang tadi saya bilang tuh, saya cemas, saya ketakutan, saya nggak tahu saya harus bagaimana, saya nggak tahu lagi apakah ada pertolongan dari Allah. Sampai akhirnya saya berdoa, ya Allah, saya mohon, saya sudah nggak kuat gitu, saya benar-benar udah nggak kuat ngadepin ini semua sendirian. Yang saya mungkin, kalau seandainya orang mengalami nasib seperti saya, yang sama seperti saya pada saat waktu itu saya mengalami itu, saya bener Mas, saya tuh nggak kuat. Tapi berarti waktu itu suami lagi nggak ada di rumah atau bagaimana? Suami saya ada, kadang ada, karena memang suami kan sering dinas. Kadang ada, kadang suami saya juga suka pergi. Ada pun suami saya itu nggak ngaruh. Jadi setiap kali saya mau menjelang tidur, saya was-was. Ini pasti ada ini, sosok ini. Dia nunggu di balik pintu. Nunggu saatnya di mana saya mulai agak-agak terlelap, dia datang menghampiri saya. Dan dia selalu yaitu meminta untuk berhubungan badan layaknya suami istri. Ya seperti itu Mas. Jadi takut, benar-benar takut saya. Saya ngerasain, ya Allah, rasanya saya udah lebih baik saya mati gitu, daripada saya harus ngejalanin hidup seperti ini ya.
Yang saya nggak tahu tuh harus bisa kayak apa. Nggak tahu saya harus bagaimana sampai akhirnya pada suatu saat, suatu malam tuh saya bermimpi. Mungkin ini memang sudah Allah mendengar doa saya. Di titik kepasrahan saya sudah ikhlas dengan apa yang terjadi pada diri saya. Ya Allah, kalau seandainya saya pada saat itu berpikir, ya Allah, kalau memang seandainya saya harus mati, ya saya ikhlas. Daripada saya harus melayani makhluk ini terus. Alhamdulillahnya Allah mendengar doa saya, Mas. Suatu malam saya bermimpi saya bertemu dengan seorang laki-laki yang mana sekarang itu beliau menjadi guru spiritual saya, yang membantu saya untuk memulai kembali, untuk memperbaiki apa yang salah dalam diri saya selama ini, lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah. Nah, pada saat itu pun secara tidak sengaja saya dipertemukan oleh beliau. Beliau, kalau boleh saya sebut, bernama Raden Budigal, yang mana Raden Budigal itu adalah anak secara roh Kanjeng Sunan Kalijogo dan cucu secara lahiriah dari Kanjeng Sunan Kalijogo. Pada saat saya bertemu dengan beliau, saya nggak tahu saya harus ngomong apa. Saya hanya bisa minta tolong. Sampai akhirnya beliau bertanya sama saya, kalau seandainya nanti saya dikasih kesembuhan, saya akan berjanji apa atau bernazar apa. Pada saat itu saya secara spontan saya mengucap bahwa seandainya saya diberikan kesembuhan oleh Allah, saya akan membantu banyak orang. Saya nggak mau orang mengalami nasib seperti saya, terutama perempuan-perempuan ya yang mengalami nasib seperti saya. Tapi pada saat itu katanya bermimpi ya Bud ya, lewat mimpi kamu dengan beliau dipertemukan. Iya, pada saat itu saya bermimpi dipertemukan oleh guru saya, dan secara tidak sengaja pula ketika saya berada di satu tempat, begitu saya kaget, saya melihat sosok yang selama ini ada di mimpi saya. Apa yang beliau sampaikan waktu itu? Kamu gak boleh takut. Aku tahu apa yang kamu rasakan. Berarti jawaban dari mimpi itu benar ya? Ya. Saya yakin pertemuan saya dengan guru spiritual saya itu semua karena Allah. Allah mendengar doa saya. Ya, sampai pada akhirnya, ya, sesuai dengan apa yang di mimpi saya. Beliau menanyakan itu pada saya. Yang ditanyakan pada waktu itu pun setelah Bunda melihat secara langsung dengan yang di mimpi itu yang beliau sampaikan, bahwasanya memang tidak boleh takut dengan apa yang diceritakan itu. Ya, saya benar-benar disuruh oleh guru saya itu untuk tidak boleh takut oleh apapun juga, termasuk makhluk-makhluk gaib
yang mengganggu saya. Maaf tadi berapa lama makhluk itu Bu? 2 tahun atau 6 tahun Mas. 6 tahun? Itu dari tahun 2014 saya merasakan itu ya. 6 tahun nggak ada satupun juga orang yang menolong saya. Tapi suami tahu. Suami saya tahu, dan kebetulan alhamdulillah Allah memberikan suami saya suami yang baik, yang setia, selalu nemenin saya. Tadi Bunda bilang selama 6 tahun itu fisik Bunda ada perubahan. Iya. Katanya Iya. kayak sakit gitu. Iya, saya selama itu pula ya, karena saya nggak bisa tidur ya, saya mengalami penurunan berat badan yang drastis 20 kilo ya. Saya benar-benar kurus sekali. Orang melihat saya juga pasti melihat saya sakit. Iya, seperti itu. Berarti keluarga pun juga tahu bahwa selama 6 tahun ini Bunda diganggu oleh makhluk. Iya, terutama suami saya dan anak-anak saya ya. Karena hampir setiap malam, jadi saya selalu minta temenin suami saya untuk jangan tidur dulu. Tolong dampingi saya. Tolong temenin saya. Karena saya takut sebentar lagi makhluk itu akan datang. Anak saya, hanya suami dan anak-anak saya tidak cerita untuk ke keluarga besar saya apa yang saya alami. Tapi 6 tahun itu kan bukan merupakan suatu hal yang besar, itu cukup lama ya Bunda. Iya. Tapi apakah mengganggunya anak-anak Bunda sama suami juga atau hanya Bunda aja? Pasti Mas, pasti. Keluarga saya tuh mengalami ya, hubungan saya dengan suami juga karena saya sakit ya, saya stres, saya depresi kan. Jadi saya agak sedikit mempengaruhi yang tadinya saya tuh ceria, bisa dampingi anak-anak suami saya, ini saya kayak orang yang lebih suka menyendiri. Saya lebih suka asik dengan dunia saya karena saya membutuhkan sesuatu yang saya ingin lepas dari itu semua. Saya ingin lepas dari itu semua. Ya seperti itu Mas. Terus selama 6 tahun yang selama diganggu sama sosok itu berarti tinggi, besar, berbulu gitu? Iya, tinggi, besar, berbulu, tegap ya, seram mukanya, seram. Dan kalau misalkan dia mau datang, mau menghampiri saya, itu dia benar-benar menatap saya tuh dengan tatapan yang tajam, yang seolah-olah tuh saya mau, pokoknya saya harus gitu melayani apa yang dia mau. Apa itu dia inginkan? Dia ingin mohon maaf, dia ingin bersetubuh dengan saya layaknya suami istri, mau minta untuk saya melayani dia. Bunda itu bagaimana? Saya nggak bisa nolak Mas, karena saya berusaha untuk nolak. Tapi ada saatnya dimana saya nggak bisa nolak. Saya berusaha untuk sekuat tenaga, ya Allah, saya mohon bantuan. Makanya saya selalu bilang sama suami saya, tolong temani saya. Tolong temani saya, jangan tinggal saya sendiri. Saya takut. Begitu terus setiap hari. Sampai akhirnya saya udah berpikir, udahlah ya Allah, saya lebih baik mati daripada saya harus seperti ini. Kenapa hal ini saya alami? Ketika suami sedang di luar kota, Bunda bersama anak-anak, apakah makhluk itu Terus Mas, terus setiap hari. maksudnya pikiran Bunda dibikin ngeblank apa gimana ketika Bunda berusaha untuk menolak tetapi tidak bisa gitu? Ya, saya berusaha untuk sekuat tenaga, saya melawan dengan sekuat tenaga, tapi tenaganya kan luar biasa Mas. Tenaganya tuh luar biasa sampai pernah di kaki saya itu ada cap ya, ada kayak tanda dari tangannya dia.
yang berusaha untuk megang kaki saya sekuat-kuatnya. Itu sering saya alami seperti itu. Tanda-tanda di badan saya. Tanda apa itu dulu? Ya, apa seperti kayak memar-memar itu, bekas pegang tangan itu. Yang kuat, kalau orang megang tangan kuat seperti apa tuh? Dengan ya saya berusaha sekuat tenaga untuk lepas dari itu, tapi saya nggak bisa Mas. Apa ya, luar biasa tenaganya, ya itu sampai saya tuh berpikir seperti itu, ya sudahlah, lebih baik saya mati aja, saya udah nggak kuat, saya udah nggak bisa, saya udah nggak mampu, ya Allah, saya nggak mampu menerima cobaan ini yang Allah kasih untuk saya. Semakin saya berusaha untuk melepas itu semua, semakin besar pula kekuatan yang si makhluk goib itu kasih ke saya. Seperti itu. Berarti dia memberontak ya Bunda, semakin Bunda nolak dia semakin kayak berusaha untuk kuat gitu. Iya, seperti itu dan itu berlangsung hampir setiap hari. Bahkan selama 6 tahun itu memang begitu terus Bunda. Ya, pokoknya seperti itu terus selama 6 tahun. Pokoknya di mana dia tahu, di mana saat ada suami saya, dia berusaha untuk nunggu. Saya tahu kok dia nunggu di balik pintu atau dia lagi berdiri, mengawasi saya. Pada saat saya sudah mau menjelang tidur, nah di situ mulai hampir setiap hari. Besar sekali Mas, besar sekali. Dan saya takut ya, aduh saya udah nggak mau, besar sekali, nggak bisa saya bayangkan ya, besar sekali. Bunda nilai berarti pertama kalinya atau awal mulanya itu gimana sih Bunda? Yang pas pertama kali tahu itu makhluknya gitu loh Bunda. Ya itu pertama kali tuh saya lagi, saya nggak pernah mengalami kejadian sebelumnya ya seperti itu, saya nggak pernah mengalami. Tiba-tiba ada suatu hari saya mau tidur, pas saya mau tidur antara mau terlelap gitu ya, saya ngelihat, loh itu apa, ada sesosok makhluk yang berdiri di pintu kamar saya, tapi posisinya dia sudah masuk ya ke kamar saya. Saya langsung buka mata, saya lihat, loh itu apa, sosoknya tinggi, besar, berbulu, mukanya itu pokoknya menyeramkan deh Mas. Itu sudah mengawasi saya. Nah pada saat itu saya pikir itu hanya halusinasi saya dan saya langsung pada saat itu memang ada suami saya bilang sama suami saya, ayah tolong bangun, coba lihat itu ada siapa. Suami saya nggak melihat itu. Ya sudah, akhirnya saya berusaha untuk mungkin itu halusinasi saya. Nah ternyata begitu saya mulai cuek gitu ya, itu hanya halusinasi saya yang tadi saya pikir, dia makin lama makin datang menghampiri saya. Dan ya itu Mas, dia langsung pegang tangan saya dan dia langsung bilang bahwa kamu tuh milik saya. Gak ada orang lain yang bisa milikin kamu sekalipun itu suami saya. Seperti itu Mas. Jadi suami sama anak ibu Bunda pun sempat diganggu juga gitu ya, diusirin gitu. Anak-anak sama suami saya sih nggak pernah diganggu, tapi saya aja. Jadi makhluk itu pintar, ketika ada suami saya, ketika ada anak-anak saya, memang ada. Dia berdiri, walaupun saya bilang sama suami saya dan anak-anak saya bahwa ada sosok yang berdiri mengawasi saya, tapi suami dan anak-anak saya tuh nggak lihat itu, dia nggak lihat. Dia bilang itu hanya halusinasi Bunda.
seperti itu. Jadi hanya saya sendiri yang merasakan itu. Tapi itu nyata, Mas, itu nyata. Karena saya sendiri yang merasakan. Makanya kalau ada orang yang bercerita atau ada orang yang mungkin orang melihat saya terlalu berimajinasi atau berhalusinasi, saya berani mempertanggungjawabkan apa yang saya ceritakan ya. Saya nggak mau gitu loh ada orang lain juga mengalami hal yang sama yang seperti saya alami. Itu berarti selama 6 tahun yang cukup lama sekali. Tapi sebelumnya udah kayak mencoba kemana? Iya, saya sudah berusaha, Mas, untuk mencoba ya mencari kesembuhan, ke dokter, ke alternatif lain seperti ke paranormal, sampai saya di ruqyah, sampai saya cari-cari ada info, ada paranormal yang bisa nyembuhin, itu semua kita datengin. Sampai keluar kota saya datengin, tapi tidak membuahkan hasil. Sehari 2 hari memang makhluk itu nggak datang, tapi hari ketiga, keempat dan seterusnya dia balik lagi. Bahkan kalau yang saya perhatikan dengan muka yang marah, dengan yang muka marah yang seolah-olah dia nggak suka gitu loh. Saya mencari seperti mencari kesembuhan kayak gitu. Dia marah saat itu. Iya, dia marah. Dan kalau dia marah itu terakhir ya, itu terakhir pada saat yang saya bertemu, yang tadi saya cerita ya, setelah saya bertemu dengan guru saya, itu terakhir saya berjumpa sama dia itu, dia tuh datang dalam itu kejadian itu saya tidak dalam keadaan tidur. Jadi saya lagi duduk, tiba-tiba saya ngelihat makhluk itu ada. Lalu waktu itu suami saya lagi nggak ada. Waktu itu suami saya lagi keluar kota. Tiba-tiba dia datang ngampirin saya, dia mau cekek leher saya, dan saya di situ berusaha sekuat tenaga ya, Mas, sampai akhirnya saya kayak orang pingsan ya, saya udah nggak kuat. Tapi di situ saya melihat tiba-tiba ada guru saya datang, dia pegang tangan saya, dia nyuruh saya untuk melawan itu makhluk. Lawan, kamu tidak boleh takut. Lawan, kamu tidak boleh takut. Kamu tidak layak Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Maaf, Mas. Karena nggak ada seorang pun yang ngerti pada saat itu ya, pada waktu itu. Saya pikir nggak ada seorang yang bisa membantu saya keluar dari masalah yang saya hadapi. Pada saya berada di titik pasrah, ternyata Allah mendengar doa saya. Jadi saya meyakini bahwa
saya diberikan kesembuhan seperti sekarang ini tuh semua atas izin Allah, melalui perantara seseorang yang selama ini selalu membimbing saya, yaitu guru saya. Akhirnya pun setelah hikmah dari kejadian ini itu bagaimana? Ya, seperti yang tadi saya ceritakan ya. Jadi ketika guru saya itu menanyakan saya, kamu harus sembuh, kamu harus sembuh, kamu harus keluar dari semua yang kamu alami. Kalau seandainya, pada saat itu guru saya bertanya seperti itu, kalau seandainya Allah memberikan kesembuhan, apa yang akan kamu lakukan? Karena memang secara spontan pada saat itu saya berkata bahwa saya ingin menolong banyak orang. Seandainya saya diberikan kesembuhan, saya nggak mau orang mengalami nasib seperti saya, terutama perempuan-perempuan yang mengalami nasib seperti saya. Berarti itu janji bunda ke Ya, itu janji saya pada saat itu, Mas. Secara ya saya yakin itu mukjizat Allah ya. Setelah itu saya benar-benar sembuh, nggak pernah lagi ada makhluk-makhluk yang mengganggu saya. Akhirnya saya benar-benar terbebas. Di situ saya benar-benar merasakan bahwa saya tuh terlahir kembali ya. Saya terlahir kembali, saya tuh bisa menjalani hidup normal dengan suami saya, dengan anak-anak saya. Nah, suatu ketika, suatu malam, saya dimimpikan. Datang seorang nenek-nenek kepada saya. Nenek-nenek itu bilang bahwa dia ingin ikut saya. Dia ingin ikut saya, dia ingin menjaga saya. Nah, karena saya nggak mau lagi terulang kisah saya yang seperti kemarin ya, saya takut, Mas. Saya bilang, saya nggak mau. Bukan saya, jangan saya. Itu itu hari pertama. Hari keduanya pada saat itu saya tidak cerita kemana-mana. Saya hanya berpikir, itu hanya bunga tidur ya. Hari keduanya saya mengalami mimpi yang sama lagi. Saya mengalami mimpi yang sama lagi. Datang lagi sosok nenek itu kepada saya. Dia bilang, Mbak, tolong izinkan aku bisa sama Mbak. Karena saya ya seperti tadi, Mbak, saya takut kan ya, saya nggak mau lagi, saya takut salah ya, apa yang saya ambil, langkah apa kalau memang misalkan saya mau terima dia, karena saya juga nggak tahu sosok ini siapa. Ya udah, saya diam, saya nggak jawab pada saat itu. Sampai hari ketiga saya dimimpikan lagi, Mas, dimimpikan lagi. Pada saat itu datang lagi sosok nenek-nenek itu, yang sama persis, dengan perkataan yang sama persis. Dia mohon, sampai dia mohon, Mbak, saya mohon, percaya sama saya akan mendampingi Mbak. Akhirnya saya pada saat itu, karena saya takut salah ya, saya datang lagi ke guru saya menanyakan hal itu. Saya tanya sama guru saya, siapa sesungguhnya sosok yang datang lewat mimpi saya itu, yang beberapa kali datang di mimpi saya. Ternyata setelah saya cerita semuanya, tiba-tiba guru saya itu menunjuk satu. Memang guru saya itu pelukis ya, Mas. Salah satu lukisannya, dia nunjuk apakah benar yang ada di lukisan yang di dinding ini. Antara saya percaya dan nggak percaya. Pas saya lihat, iya betul, itu benar-benar nenek-nenek yang datang di dalam mimpi saya. Di dalam mimpi saya. Lalu saya bilang sama guru saya nggak mau. Saya nggak mau. Pada saat itu guru saya bilang, Mbak, kenapa nggak mau? Ya karena saya takut. Saya takut mengalami hal yang sama.
Karena saya lagi bahagia-bahagianya nih. Saya seperti terlahir kembali nih. Saya udah mengalami peristiwa yang seperti itu aja udah membuat saya menderita sekian tahun ya. Saya nggak mau takut salah ngambil langkah. Lalu guru saya bilang, Mbak tahu nggak sosok itu siapa? Sosok itu adalah Mbak Rasina. Mbak Rasina itu adalah nenek saya. Itu guru saya seperti itu bilang. Nah, pada zaman dulu ya, Mbak Rasina ini termasuk orang yang punya ilmu, yang bisa membantu orang. Kalau orang lagi dalam kesusahan atau kesulitan, ada masalah lah, orang baik lah. Nah, saya bilang saya nggak mau Mbak, saya nggak mau, saya takut. Nah pada saat itu pula guru saya bilang, Mbak tahu nggak, ini adalah janji Mbak, nazar Mbak yang pernah Mbak ucapkan pada saat Mbak sakit dulu. Ketika saya mau membantu Mbak, saya kan sempat bertanya sama Mbak, nanti seandainya kalau Mbak diberikan kesembuhan, Mbak akan melakukan apa? Nah inilah janji Mbak. Memang Mas pada saat itu ketika saya menolak, semakin saya tolak, semakin saya menolak, itu semakin sakit di badan saya. Kayak gimana ya, nggak bisa saya, sepertinya memang harus saya terima gitu. Sakit yang luar biasa di badan saya. Ya, atas pertimbangan guru saya, atas pertimbangan, ya sudahlah, saya juga berpikir ya ini mungkin memang nazar saya, janji saya. Akhirnya saya terima dia. Yang sekarang Mbah Rasina itu selalu ada mendampingi saya. Ya, selalu ada mendampingi saya. Dimana ketika ada orang yang membutuhkan pertolongan, mengalami nasib seperti saya, itu Mbah Rasina selalu mendampingi saya. Alhamdulillah, saya selalu dibimbing untuk lebih dekat sama Allah, untuk lebih meyakini dengan makhluk-makhluk goib yang ada. Lebih pokoknya saya lebih tertata hidup saya untuk melakukan hal-hal yang kemarin, yang buruk-buruknya harus saya buang. Sekarang sudah saatnya saya memperbaiki diri. Seperti itu. Jadi alhamdulillah sampai saat ini Mbak Rasina selalu ada mendampingi saya. Alhamdulillah. Jadi hikmah di balik semua ini saya bisa ngambil hikmahnya bahwa satu ya, saya menyadari banget bahwa nggak ada kekuatan yang melampaui dari kekuatannya Allah. Allah pasti akan memberikan pertolongan lewat caranya. Dan pada saat dia memberikan pertolongan, itu pasti ada jalannya. Gak ada manusia yang Allah tidak akan pernah memberikan cobaan ya. Allah tidak akan pernah memberikan cobaan yang melebihi dari kemampuan kita. Dan itu saya meyakini sekali. Yang dulunya mungkin saya tuh memang ya dulunya tuh nggak terlalu percaya dengan yang namanya mistis seperti itu Mas. Percaya, tapi saya nggak terlalu yang sampai yang gimana ya, yang percaya banget. Tapi setelah saya mengalami sendiri, akhirnya saya semakin percaya. Semakin saya percaya bahwa Allah itu ada. Seperti itu. Iya, jadi untuk yang lainnya, sekali lagi saya cuma bisa pesan, gak ada masalah yang gak bisa diselesaikan. Pasti semua bisa terselesaikan atas izin Allah. Tinggal tunggu saja waktunya kapan. Allah pasti akan memberikan pertolongan buat kita. Seperti itu ya Mas. Jadi mudah-mudahan yang lainnya gak mengalami nasib seperti saya. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Iya.